Generasi muda saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam pendidikan yang berbeda dari generasi sebelumnya. Tantangan-tantangan ini sebagian besar dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang terjadi saat ini. Mereka harus mampu memanfaatkan sumber daya digital dan mengembangkan keterampilan mandiri dalam belajar. Generasi muda juga dikenal karena ketergantungan mereka pada media sosial yang sering mengganggu konsentrasi dalam belajar. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, membuat generasi muda saat ini tidak lepas dari penggunaan internet. Christophorus Faimau, atau biasa disapa Christo, salah satu guru dan juga sebagai kepala asrama Tangan Pengharapan di Merauke, Papua Selatan. Christo melihat fenomena ini terjadi pada anak-anak didiknya. Dia mengamati bahwa banyak siswa kesulitan dalam fokus belajar. Meskipun hadir secara fisik di kelas, konsentrasi mereka terhadap pelajaran sangat kurang, sehingga mudah lupa dengan apa yang baru saja dipelajari. Namun, jika mereka menonton hiburan atau video, mereka bisa lebih fokus. Hal ini menimbulkan tantangan besar bagi Christo karena anak didiknya lebih senang bermedia sosial atau menggunakan teknologi dibandingkan dengan belajar melalui metode konvensional. Anak-anak didiknya yang berasal dari daerah pedalaman seringkali memiliki keterampilan komunikasi yang kurang baik dan wawasan dasar yang masih kurang. Ini menjadi tantangan besar baginya, terutama ketika melakukan presentasi di mana banyak siswa yang cenderung diam dan kurang berpikir kritis. Oleh karena itu, Christo mencari cara untuk mengajar anak-anak ini supaya mengerti apa yang ia sampaikan. Salah satunya, belajar memakai komputer atau laptop. Ini menjadi sangat menarik bagi anak-anak di asrama ini, karena bisa belajar desain dan lain sebagainya melalui internet. Belajar kreatif juga salah satu cara yang diterapkan untuk mengajar anak-anak di sini, agar mereka mudah paham setiap pelajaran yang disampaikan. Sekolah berasrama Merauke saat ini memberikan berbagai keterampilan kepada anak-anak, seperti belajar musik, memasak, desain, dan lain-lain. Ini bertujuan untuk mencetak generasi unggul yang bisa bersaing di era modern ini. Dengan menerapkan berbagai keterampilan dan metode pembelajaran, kini anak-anak di sini mengalami perubahan yang signifikan. Anak-anak lebih semangat dalam belajar dan juga lebih memahami setiap pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru. Harapan Christo, apapun yang menjadi tantangan-tantangan generasi muda saat ini dapat teratasi dengan generasi-generasi muda yang berbakat, kritis, dan terampil dalam setiap pembelajaran ataupun setiap kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua asuh yang telah setia mendukung program Sekolah Berasrama yang ada di Merauke, Papua Selatan. Seperti hujan yang menyiram tanah kering, berbagi adalah cara kita memberikan kehangatan dan keceriaan kepada anak-anak di pedalaman Indonesia. Helping people live a better life. Tuhan pulihkan, Tuhan selamatkan, lawat Indonesia dengan kasih-Mu. Tuhan curahkan hujan pertobatan, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Telah rilis single terbaru dari Ichi Worship. Sudah tersedia di seluruh music digital platform kesayangan Anda. Yuk, rayakan Hari Kemerdekaan Indonesia dengan memakai kaos terbaru dari Positive by YTP. Ada banyak desain-desain baru bertema kemerdekaan loh. Dan jangan lupa ada promo juga, diskon 17% mulai dari tanggal 1 hingga 17 Agustus 2024.
Buruan diserbu sebelum kehabisan ya. You buy means you donate. Selamat bergabung dalam ibadah Friday Service. Bagi yang sudah join dalam ibadah online, bisa menginformasikan di kolom chat dari mana Anda berasal. Selamat bergabung dalam ibadah Impact Community Indonesia Friday Service. Jangan lupa untuk share link ibadah hari ini supaya lebih banyak yang diberkati, dan setiap ibadah Impact Community Indonesia tersedia subtitle bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sebentar kita akan menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah.
segala hidupku. Bersama-sama nyanyikan. Dalam segala kelemahanku, terbatas semua kemampuanku, Kau hadir, kuatkanku. Dalam segala kegagalanku, di titik akhir pengharapanku, Kau datang pulihkanku. Ku letakkan semua bebanku, berserah padamu. Oh, kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita yang besar. Yes, bersama-sama. Dalam segala kelemahanku, terbatas semua kemampuanku, Kau hadir, kuatkanku. Dalam segala kegagalanku, di titik akhir pengharapanku, Kau datang pulihkanku. Mari perkatakan iman-Mu. Ku letakkan semua bebanku, berserah padamu. Ku letakkan semua bebanku, berserah padamu. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Kami percaya ada kuasa dalam nama Yesus. Oh,
ada kuasa. Mari berkatakan imanmu dalam hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus ku dipulihkan. Dalam nama Yesus ku disembuhkan. Dalam nama Yesus ku dibebaskan. Dalam nama Yesus ku diselamatkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ku dipulihkan. Ku dipulihkan. Oh, kami percaya. Dalam nama Yesus ku disembuhkan. Ku disembuhkan. Dalam nama Yesus
percaya kuasa-Mu di tengah kami Tuhan. Yes Lord, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kami tahu kuasa-Mu lebih besar dari apapun Tuhan. Jadi dengan iman nyatakan, kami punya Tuhan yang lebih besar. Lebih besar dari masalahku, persoalanku, sakit penyakitku. Tak pernah terlambat. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari angkat kedua tanganmu, katakan sama-sama. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya. Terlambat janji menolong hidupku. Ini tangan-tangan yang terangkat yang percaya kuasa-Mu. Tuhanku besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidup. Boleh kasih tepuk tangan buat kuasa yang besar. Hey! Kuasa-Mu terlebih besar. Oh, Tuhanku terlebih besar. Yes! Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kami percaya kuasa-Mu besar. Tuhanku besar. Besar. Yes. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidup. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu, katakan kuasa-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar. Kami akui kebesaran kuasa-Mu. Mari perkatakan pada masalahmu, sakit penyakitmu. Tidak pernah terlambat Tuhan menolong kami. Menolong hidupku. Nyatakan dengan iman, kuasa-Mu terlebih besar. Kami perkatakan pada masalah kami, Tuhan kami lebih besar. Janji-Mu
berbicara buat kami semua. Sampaikan isi hatimu dengan cara yang mudah dimengerti. Biar kebenaran-Mu itu boleh kami terima dengan sebuah pengertian yang bukan cuma sekedar informasi, tapi jadi pewahyuan yang mengubahkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati dan siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu semua. Kalau saudara senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan dengan tema alasan kita menyembah. Penyembahan atau worship adalah persembahan yang kita bawa kepada Tuhan. Jadi penyembahan adalah tentang apa yang kita bawa kepada Tuhan dan bukan apa yang kita konsumsi dari Tuhan. Penyembahan adalah sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Baik itu pengagungan kita kepada Dia, ucapan syukur, itu baik itu tubuh kita. Makanya waktu kita menyembah Tuhan, saya ajarkan minggu lalu untuk kita jangan kaku. Saudara mau berdiri, saudara mau mengangkat tangan, tidak perlu didikte. Nggak perlu disuruh-suruh. Untuk saudara berdiri, saudara bisa berdiri. Nggak perlu disuruh-suruh untuk berlutut. Kalau mau berlutut, saudara bisa berlutut. Karena penyembahan artinya memberikan diri kita kepada Tuhan. Hidup kita kepada Tuhan dengan tujuan agar kita bisa mengenal Tuhan. Agar kita bisa lebih dalam merasakan Tuhan. Karena saya ajarkan di mana minggu lalu bahwa kita jangan sampai seperti jasa antar barang. Orang jasa antar barang itu datang ke halaman rumah kita, dia ngantar barang. Dan kita gak pernah kenal orang itu dan orang itu gak pernah kenal kita. Jangan sampai saudara datang ke rumah Tuhan. Jangan sampai saudara datang saat berdoa, saat menyembah di kamar pribadi atau baca firman, hanya memberikan hadiah tapi saudara gak kenal Dia yang berkorban untuk kita. Tujuan saudara datang ke gereja, tujuan saudara menaikkan doa pribadi kepada Dia, bukan sebagai jasa antar barang, tapi sebagai orang yang ingin mengenal Sang Juru Selamat. Itu sebabnya, karena penyembahan artinya adalah memberi korban kepada Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan. Itu sebabnya yang paling diserang oleh iblis adalah penyembahan. Iblis selalu serang kepada orang-orang yang ingin mempersembahkan kepada Tuhan, yang ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan, agar kita meninggalkan Tuhan dan menyembah Dia si penipu. Saya ingat dengan Adam. Waktu Adam dekat sama Tuhan, waktu Adam bergaul sama Tuhan, inilah yang dilakukan sama iblis. Dia datang sebagai ular yang menipu dan berkata, Adam, benarkah bahwa semua tanaman di tempat ini boleh kau makan buahnya? Adam menyeletuk, tidak. Cuma satu pohon pengetahuan yang baik dan jangan kami makan. Sebab ketika kami makan, kata Tuhan, maka kami akan mati. Ini yang diputarbalikkan oleh iblis di dalam pikiran manusia. Karena iblis gak senang Adam dekat sama Tuhan. Iblis gak senang bahwa Adam mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Yang dilakukan sama iblis, dia putar otak daripada Adam dan berkata, no, justru waktu kau makan buah itu, kamu akan jadi seperti Allah. Pikiran ini yang merasuk dalam diri Adam. Oh, waktu aku makan buah itu, maka aku akan jadi seperti Allah. Disinilah titik di mana Adam jatuh di dalam dosa. Kenapa? Dari seorang yang menyembah Allah, ingin jadi seorang yang menyembah dirinya sendiri. Makanya kadang-kadang gak heran di antara kita yang pengen lebih dekat sama Tuhan, yang lagi berpuasa, yang lagi makin sungguh-sungguh sedang baca Alkitab, lagi nyembah Tuhan, ikut komsel, pelayanan, tiba-tiba kok banyak serangan. Memang demikian, iblis gak senang sampai kamu tuh dekat sama Tuhan. Hal ini juga dialami oleh Salomo. Saya beritahu kepada saudara, persembahan kita tuh kalah sama Salomo. Salomo memberikan persembahan yang
termahal di dunia ini. Dia menghabiskan 2.600 triliun rupiah untuk membangun bait Allah. 2.600 triliun rupiah untuk membangun bait Allah. Dan waktu bait Allah itu dibangun, lalu Salomo mempersembahkan puluhan ribu domba, kambing dan lembu, sampai Tuhan tidak bisa tahan lagi. Dia turun dari surga dan berkata kepada Salomo, apa yang kau mau? Apa yang kau minta daripada aku? Salomo berkata, aku harus memimpin bangsa yang besar ini. Berikan aku hikmat. Dan saudara tahu, iblis gak senang. Karena Salomo memberikan persembahan yang begitu besar, berharga dan mahal. Itu yang diserang. Dan Salomo diberikan istri-istri yang banyak. Dan membawa Salomo dari menyembah Tuhan kepada menyembah para Baal dan berhala. Iblis gak suka kita menyembah Tuhan. Iblis akan berupaya untuk menyibukkan diri kita, sehingga kita gak punya jadwal sama Tuhan. Karena iblis tahu, waktu kamu menyembah Tuhan, kamu akan makin kenal Tuhan. Waktu kamu menyembah Tuhan, kamu akan mengalami Tuhan. Waktu kamu menyembah Tuhan, kamu akan memiliki pribadi dan karakter Tuhan. Dan hal ini yang Yesus alami, di mana ketika dia sedang berpuasa, ketika dia sedang berdoa, ketika dia sedang beribadah, ketika dia sedang menyembah, lalu iblis datang dan mencobai. Pencobaan pertama, rubahlah batu ini jadi roti. Yesus tidak tertarik. Lalu kemudian pencobaan kedua, Yesus mengajak untuk ke atas bait Allah dan berkata, malaikat diciptakan untuk menjadi pelayan manusia dan pelayan kamu. Jatuhkan dirimu. Buktikan bahwa kamu Allah. Jatuhkan dirimu. Pasti malaikat akan topang kamu. Yesus berkata, jangan cobai Tuhan Allahmu. Lalu kemudian dilakukan sama iblis senjata pamungkas yang ketiga, yaitu dia memperlihatkan seluruh kota dan negara yang ada di planet ini. Dan iblis berkata kepada Yesus waktu dia 40 hari dia berpuasa, aku akan berikan seluruh kerajaan dan kota dan dunia ini kepadamu, asalkan kamu menyembah aku. Wow. Yesus berkata, nyala iblis, hanya kepada Tuhan Allahmu kau menyembah. Jadi saudara tahu kenapa iblis serang penyembahanmu kepada Tuhan? Agar kamu jadi manusia yang lemah. Kamu jadi manusia yang tidak berdaya. Kamu jadi manusia yang tidak kenal Tuhan. Kamu jadi manusia yang tidak kuat di hadapan tantangan. Waktu menghadapi tantangan. Nah, itu sebabnya penting di sini untuk kita mengerti kenapa kita perlu menyembah Tuhan. Alasan yang pertama, kenapa kita perlu menyembah Tuhan? Karena kebutuhan utama manusia adalah kebutuhan rohani dan bukan kebutuhan jasmani. Kebutuhan utama manusia itu kebutuhan rohnya, hatinya dipenuhi oleh Allah. Makanya kenapa waktu Adam pertama kali diciptakan ditempatkan di Taman Eden. Karena Taman Eden artinya the moment of spot, di mana kehadiran Tuhan, di mana Tuhan berdiam di Taman Eden. Makanya ketika manusia tidak lagi tinggal bersama dengan Tuhan, dia melakukan kejahatan, dia mengalami sakit penyakit, dia mengalami yang namanya penderitaan. Tapi waktu mereka bersama dengan Tuhan, betapa kreatifnya, bisa menyebut nama-nama binatang tanpa perlu pakai catatan notebook, tanpa perlu HP, dan mereka bisa menyebutkan nama-nama binatang berbeda-beda dan tidak pernah sama. Betapa kreatifnya waktu manusia dipenuhi dengan kebutuhan rohani. Betapa kuatnya manusia ketika mengalami kebutuhan rohani. Saudara, sejak manusia jatuh dalam dosa,
inilah yang hilang, yaitu Tuhan yang ada di dalam hati kita. Dia tidak ada lagi di dalam diri kita. Sejak manusia jatuh dalam dosa, maka manusia mengalami namanya emptiness, kekosongan. Inilah yang membuat manusia jadi greedy. Inilah yang membuat manusia jadi emosional. Ini yang membuat manusia menjadi pengen menginginkan keinginan dosa. Kenapa? Ada kekosongan di dalam hatinya. Yang mereka gak bisa dapatkan dari harta, yang mereka gak bisa dapatkan dari seks, yang mereka gak bisa dapatkan dari posisi, yang mereka tidak bisa dapatkan dari segala yang ada di planet ini. Mereka terus mencari sampai akhirnya gak dapatkan. Membuktikan bahwa kebutuhan manusia itu bukan berkat jasmani, tapi kebutuhan utama manusia itu berkat rohani. Mari kita dengar dan melihat cerita tentang perempuan Samaria. Yohanes pasal 4 ayat 13-19. Jawab Yesus kepadanya, yaitu perempuan Samaria, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Wow. Ayat 15, kata perempuan itu kepada Yesus, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepada perempuan Samaria itu, pergilah, panggillah suamimu ya, dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau adalah seorang nabi. Di mana ketika saya jelaskan dulu kronologisnya. Ketika Yesus sedang ada di Yudea, daerah Yerusalem, dia hendak menuju kepada daerah Galilea. Nah, Yudea adalah daerah tengah daripada negara Israel. Petanya bisa ditampilkan. Sedangkan Galilea adalah daerah utara dari Israel. Nah, biasanya orang Yahudi kalau mau menuju ke utara, karena mereka tidak suka dengan orang Samaria, karena mereka putus hubungan dengan orang-orang Samaria, mereka mengambil jalur tidak langsung dari Yerusalem menuju Galilea, tapi mereka masuk lingkar luar. Baru kemudian mereka masuk ke Galilea. Saya jelaskan kronologisnya. Waktu Salomo menyembah berhala, tidak lama setelah itu Salomo meninggal dunia. Dan kemudian yang menggantikan Raja Salomo adalah anak kandungnya bernama Rehabeam. Karena kebijakan yang terlalu keras kepada rakyat Israel, mengakibatkan akhirnya kerajaan Israel yang dipegang oleh Yerobeam terpecah dua. Kerajaan Israel Utara, ibu kotanya di Samaria, dan kerajaan Israel Selatan, ibu kotanya Yerusalem. Terbagi dua negara itu. Gara-gara ulah Salomo menyembah berhala, kerajaan terpecah dua. Nah, tahun 722 sebelum Masehi, 722 sebelum Yesus datang ke dunia, di mana ada seorang raja dari Syria yang bernama Raja Sargon, ingin menguasai tanah Palestina Israel ini.
dia kemudian lakukan adalah mengupayakan semua orang-orang yang ada, orang-orang Yahudi yang ada di daerah Samaria ini, mereka bisa menikah campur dengan orang non-Yahudi. Karena misi daripada Raja Sargon ini, Raja Syria ini, ingin membuat orang-orang Yahudi ini tidak lagi menjadi negara Yahudi. Mereka pengen menghapus ras Yahudi. Mereka pengen bisa membinasakan ras Yahudi dengan cara yaitu menikahi orang-orang Yahudi yang ada di Samaria dan sekelilingnya dengan non-Yahudi. Dan akhirnya Raja Sargon ini, Raja Syria ini berhasil melakukan yaitu kawin campur kepada orang-orang Yahudi di daerah Samaria. Namun Raja Sargon gagal untuk menaklukkan daerah Yudea, sehingga Yudea tetap dikuasai sama orang-orang Yahudi tulen. Berjalanlah waktu sampai masuk zaman Yesus. Di zaman Yesus, kenapa orang Yahudi tidak bicara dengan orang Samaria? Karena orang Yahudi menganggap orang Samaria bukan orang Yahudi murni. Bukan orang Yahudi tulen. Bukan orang Yahudi asli. Kami tidak mau bicara, kami tidak mau bergaul sama orang-orang Samaria. Sedangkan orang Samaria merasa direndahkan dan berkata, kami juga gak mau bergaul sama orang Yahudi di Yerusalem. Karena mereka arogan, sombong, dan sok. Inilah yang mengakibatkan kenapa orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Setiap kali orang Yahudi di Yerusalem mau pergi ke Galilea, dia selalu melewati lingkar luar untuk pergi ke Galilea. Termasuk yang di Galilea, mereka tidak langsung masuk ke Samaria, tapi melalui lingkar luar untuk masuk ke Yerusalem. Tapi yang menarik di Yohanes pasal 4, Yesus dengan sengaja dari Yudea, Yerusalem, dia mau pergi ke Galilea. Dia sengaja tidak lewat jalan lingkar luar, tapi langsung masuk ke jalan utama melewati kota Samaria. Murid-murid berkata, you crazy guru. Kita bisa dibully di Samaria. Kita nih Yahudi tulen. Kita bisa dimaki-maki, kita bisa cegat, kita bisa dipukulin. Kita bisa di mark up harga barang-barang di sana. Waktu kita beli makanan, waktu kita akan beli sesuatu, pasti akan dinaikin harganya sama orang-orang Samaria. Kamu gak salah. Kita bisa dibantai di Samaria. Yesus berkata, tidak. Anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Aku datang bukan untuk menyelamatkan orang Yahudi saja. Aku juga datang untuk menyelamatkan orang-orang Samaria. Dan sampailah Yesus di Samaria. Di situ ada seorang wanita yang untuk mengisi kekosongan hatinya, dia coba ganti pria, ganti suami. Lalu kemudian dalam perjalanan ingin mencari air minum, menimba air minum, dia datang di siang hari. Kenapa? Karena datang pagi hari dia akan malu ketemu dengan wanita yang lain, karena dia wanita gak benar. Dia gak datang sore hari karena dia takut ketemu dengan wanita yang lain, karena wanita ini ada wanita tidak benar. Itu sebab dia datang di panas terik jam 12 siang. Ke sumur itu pas Yesus sedang duduk kecapean dan ingin sekali minum. Lalu kemudian Yesus ngajak ngobrol wanita ini. Saya beritahu saudara, pertama, orang Yahudi tidak ngobrol, tidak bergaul sama orang Samaria. Yang kedua, wanita pada zaman Yesus second class, di mana laki-laki Yahudi tidak bicara sama perempuan. Ditambah-tambah orang Yahudi itu anti dengan wanita yang gak benar. Kalau ada wanita yang gak benar selingkuh atau melakukan percabulan, maka dikucilkan, dirajam batu sampai mati. Tapi yang menarik di sini, Yesus tahu wanita ini kosong, hampa hidupnya.
Dia berusaha untuk mendapatkan pria yang terbaik. Dan dia tidak bisa dapatkan walaupun sudah ganti 5 pria. Dan saatnya waktu dia sedang mau menimba air, Yesus berkata, berikan aku minum. Sebagai pembuka pembicaraan. Kemudian Yesus berkata, kalau kau minum dari air itu, kau haus lagi. Tapi kalau kau minum air yang kuberikan, engkau akan puas. Lalu Yesus langsung sekat kepada kebutuhannya. Panggillah suamimu. Dan dia berkata, aku gak punya suami. Benar. Walaupun kamu sudah punya 5 suami, tapi suami yang ada sekarang ini bukan suami yang resmi. Yang kau butuhkan bukan air. Yang kau butuhkan bukan laki-laki. Yang kau butuhkan adalah Tuhan. Dia berkata begini, kami orang Samaria biasa nyembah di Gunung Gerizim. Kamu orang Yahudi biasa menyembah di Yerusalem. Kenapa ada perbedaan penyembahan antara orang Yahudi di Samaria dengan orang Yahudi di Yerusalem? Karena bagi orang Yahudi murni bahwa bait suci ada di Yerusalem, makanya kami menyembah di Yerusalem. Sedangkan pada waktu itu di zaman Rehabeam, bahwa utara dari Israel, ibu kota Samaria. Samaria ada tempat kemah suci pertama. Tempat di mana tabut perjanjian pernah ada pertama kali. Itu sebabnya bagi orang Samaria, justru Gunung Gerizim adalah tempat kami menyembah. Yesus berkata, tidak. Kalau kau menyembah, kalau kau pengen kenyang, datang kepada Tuhan secara pribadi. Saya beritahu sama saudara, sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia mengalami kekosongan di dalam hatinya. Itu sebabnya manusia berusaha untuk cari sesuatu agar bisa mengisi kekosongan di dalam hatinya. Ini tanda-tanda orang yang hatinya kosong. Dia selalu mudah untuk ganti-ganti sesuatu dengan cepat. Ganti-ganti sesuatu dengan cepat. Jarang ada yang langgeng. Ganti-ganti pacar. Ganti-ganti istri. Ganti-ganti suami. Ganti-ganti sesama jenis. Ganti-ganti gadget. Ganti-ganti hobi. Ganti-ganti kerjaan. Ganti-ganti kebiasaan buruk. Minum-minum, rokok, judi, dunia malam. Inilah yang membuat orang kenapa gak pernah ada puas. Selalu yang ingin dia cari keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Karena ada yang kosong. Kurang kaya apa artis di Hollywood? Kurang terkenal apa artis di Hollywood? Kurang skillful apa artis-artis di Hollywood? Namun kenapa pernikahan mereka sebatas 6 bulan? Menikah 6 bulan kemudian bercerai. Menikah lagi 6 bulan kemudian bercerai. Menikah kemudian 6 bulan lagi bercerai. Karena mereka tidak pernah bisa puas. Kebutuhan terbesar manusia bukan sekedar sandang, pangan, dan papan. Tapi kebutuhan terbesar manusia yaitu hadirnya Tuhan di dalam hati kita. Makanya orang yang kejar Tuhan itu puas, cukup, gak greedy. Pemazmur sudah membuktikan di sepanjang hidupnya. Dalam Mazmur 27 ayat 4. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Pemazmur tidak minta jadi kaya. Pemazmur tidak minta jabatan yang tinggi. Pemazmur tidak minta kesuksesan. Yang dia minta satu, kamu boleh gak kasih apapun, tapi tolong jangan sampai satu ini kamu gak kasih, yaitu saya bisa bersama dengan engkau. Aku bisa puas. Aku bisa cukup. Makanya pemazmur kerinduannya bukan jalan-jalan ke luar negeri.
bukan wisata kuliner. Tapi pemasmur kerinduannya bersama dengan Tuhan. Saya beritahu sama saudara, waktu Anda menyembah Tuhan, inilah yang saya sebut dengan ini, contentment in Christ. Kepuasan di dalam Kristus. Apa itu contentment in Christ? Apa itu kepuasan dalam Kristus? Contentment is sufficient inside, so we don't need support from outside. Jadi kepuasan dalam Kristus artinya kepuasan untuk cukup di dalam, sehingga kita nggak perlu support dari luar. Waktu Anda punya Tuhan, Anda nggak perlu lagi support dari luar. Anda sudah cukup dengan gadget yang ada. Anda sudah cukup dengan pasanganmu yang ada. Anda sudah cukup dengan apa yang Tuhan udah berikan sesuai dengan apa yang kita minta beberapa tahun yang lampau. Anda bisa jaga dan menghargai apa yang Tuhan sudah berikan. Kenapa saudara jadi nggak menghargai apapun yang sudah terima? Karena Anda nggak pernah merasa konten, cukup. Dalam kehidupan ini ada dua jenis orang keluar dari rumah. Berkali-kali saya selalu sampaikan ini. Yang pertama, ada orang keluar dari rumah bagi-bagi makanan karena di dalam kelimpahan dengan makanan. Bagi-bagi karena di dalam kelimpahan dengan makanan, maka dia bagi-bagi. Tapi ada yang kedua, orang keluar dari rumah cari-cari makanan karena di dalam kekurangan makanan. Nah, saudaranya tipe orang seperti apa? Kalau keluar pengen cari sesuatu, pengen paksa sesuatu, ingin dapat sesuatu, atau ingin bagi. Orang yang konten itu gak menuntut. Orang yang konten itu selalu membagi. Orang konten itu gak pernah memaksa. Orang yang konten itu selalu terima dengan lapang hati. Saya beritahu sama saudara, God not only for us, God not only with us, tapi God in us. Tuhan bukan cuma untuk kita. Tuhan bukan cuma bersama kita, tapi Tuhan di dalam kita. Saya beritahu sama saudara, Tuhan omnipotent, maha kuasa. Tuhan omniscience, maha tahu. Tuhan omnipresent, maha hadir. Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang begitu punya pengetahuan, Tuhan yang selalu hadir, itu ada di dalam dirimu kalau kamu kejar Dia. Dan saya beritahu, ini ayat yang luar biasa sekali. Filipi 4:13, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, berarti segala perkara. Perkara apa? Harta. Dapat kita tanggung di dalam Kristus. Perkara apa? Hubungan. Perkara apa? Jodoh. Perkara keturunan. Perkara pemulihan. Dapat kita tanggung di dalam Dia. Kenapa Anda masih harus cari-cari di luar? Kenapa Anda masih harus kejar-kejar yang di luar sampai babak belur, sampai kelelahan, sampai exhausted, mengorbankan segala-galanya? Kenapa nggak Anda cari di dalam? Saya katakan sama saudara, lebih gampang ngomong orang yang ada di atas atau lebih gampang ngomong sama orang di dalam? Lebih gampang ngomong sama orang di dalam. Tuhan ada dalam dirimu, ajak Dia ngomong. Agungkan ucapan syukur. Saudara pergumulan, ngomong sama Dia. Saudara kebutuhan, ngomong sama Tuhan. Itu namanya penyembahan. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Kenapa kita harus cari orang pintar? Kenapa kita harus cari orang lain? We don't need any support from outside. Because we are feel content. Ada Tuhan dalam diri kita. Ini membuat Anda puas. Sehingga saudara gak perlu ganti-ganti pacar, ganti-ganti gadget. Boleh ganti gadget kalau memang udah ketuaan.
Tapi kalau 6 bulan sekali, sorry, Anda ganti gadget, berarti ada something wrong. Kalau 1 tahun, 2 tahun memang karena ada up to date. Ganti-ganti mobil 6 bulan, ada something wrong. Kalau 2 tahun, 3 tahun, oke, masih bisa paham. Apalagi kalau ganti-ganti pacar 6 bulan, udah something wrong. Saya pacaran cuma 1 sama istri saya. Tapi Henny, karena kosong, saya adalah orang ke-13. Kenapa? Dia coba cari apa yang bisa puaskan dia. Gak dapatkan. Sampai kemudian waktu dia ketemu sama saya bawa dia sama Tuhan. Saya kenalin dia sama Tuhan. Dan kemudian dia dikasihkan hidupnya, dibaptis. Saat teduh, ini yang membuat dia puas. Ini yang membuat dia betah sama laki-laki yang namanya Jojo. Repot loh. Makanya repot, jangan cari pacar yang gak kenal Tuhan. Repot. Kita bisa jadi bulan-bulanannya dia. Cari pacar yang kenal Tuhan agar puas. Dengan 1. Yang kedua, kenapa kita perlu menyembah Tuhan? Ada peningkatan kualitas hidup. Ada upgrading di dalam hubungan kita sama Tuhan. Ini yang terjadi. Yohanes 4 ayat 28 dan 29. Maka perempuan itu meninggalkan tempayan itu lalu pergi keluar kota dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ. Titik 2. Nah, semua kalimat yang ada titik 2 pasti setelah kalimat titik 2 ada kalimat penting. Sekali lagi, semua buku yang Anda baca, semua tulisan koran yang Anda baca, begitu ada kata titik 2, setelah itu ada kalimat penting. Ayat 29, mari lihat, di sana ada seseorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkin dia adalah Kristus atau Mesias. Jadi lucu, perempuan ini kan malu untuk menimba air bukan di pagi hari maupun sore hari. Karena dia akan ketemu dengan perempuan yang lain. Karena dia ada perempuan yang buruk, karena dia perempuan gak benar, maka dia datang panas terik. Karena panas terik pasti gak ada wanita yang mau menimba air di situ. Gak ada orang yang mau menimba air. Makanya dia datang panas terik. Tapi anehnya waktu dia udah ngobrol sama Tuhan, waktu dia bergaul sama Tuhan, waktu dia menyembah Tuhan, lalu kemudian dia tinggalkan tempayan. Tujuan dia datang ke sumur itu kan dia bawa tempayan untuk ngisi air. Ternyata waktu dia udah ketemu Tuhan, dia tinggalkan tempayan itu. Dia udah konten. Dan lucunya, dia berani tunjuk gigi ke kotanya. Dia berani menunjukkan wajahnya di depan umum. Wow. Dari seorang yang tadinya tidak bergairah, jadi orang yang bergairah. Dari seorang yang sangat buruk perlakuannya menjadi seorang yang baik perlakuannya. Dan seorang yang sangat pahit hidupnya menjadi seorang yang sangat penuh dengan kasih hidupnya. Inilah tujuan kenapa kita menyembah Tuhan. Karena menolong kita mengalami adding value, nilai tambah. Waktu Anda menyembah Tuhan, waktu Anda bergaul sama Tuhan, ini yang terjadi. Hidupmu dari minus jadi surplus. Hidupmu dari zero jadi hero. Hidupmu dari nothing jadi something. Apa? Kau bisa ngomong aja, ada bukti, bukti, mana bukti? Oke, saya berikan bukti. Data never lie. Data gak bisa bohong. Data ada sebuah survei yang diselidiki bertahun-tahun, diriset bertahun-tahun, dan kemudian muncullah sebuah fakta. Inilah fakta dari hasil keuntungan menyembah. Dari neuropathic sociological benefit of worship, keuntungan daripada penyembahan, dari The Journal of Bible Foundation of Faith and Learning, titik 2.
Orang yang melakukan waktu 12 menit setiap hari dalam penyembahan, perhatikan, menunjukkan adanya peningkatan dalam kemampuan untuk mengasihi, bukan membenci. Orang yang melakukan penyembahan 12 menit punya peningkatan kasih yang besar, bahkan memaafkan dan dapat mempercayai orang lain, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih menyenangkan. Wow. Saya sebelum bertobat, saudara, saya kan pacinko, pasukan Cina kota di Jakarta, suka kebut-kebutan naik motor. Ada geng saya, saudaraku. Saya suka berkelahi, suka ngomong kotor, saya sudah trek-trekan motor, suka kompetisi. Saya adalah seorang yang selalu pengen terlihat kuat, tampil elegan, excellent. Saya punya kelemahan ini. Ngomong salah kotor, mikir salah kotor, perlakuan salah kotor. Tapi waktu tahun 92, saya bertobat terima Yesus. Saya bilang, Tuhan, saya ini kalau latang ngomong kotor sekali. Kalau mikir, apapun dipikirin, ini kotor. Perbuatan pun kotor. Tuhan, gimana ya supaya saya punya pikiran bersih, mulut bersih, perbuatan bersih. Sudah tahu, yang saya lakukan adalah saya menyembah Tuhan. Saya renung firman. Saya dekat dan berkawan sama Tuhan. Anehnya, rontok sendiri. Ngomong saya jadi berkualitas. Pikiran saya jadi berkualitas. Hubungan saya jadi berkualitas. Perlakuan saya jadi berkualitas. Yang tadinya saya suka nonton film porno, jadi nggak terlalu tertarik lagi, jadi meninggalkan. Yang tadinya saya suka berkelahi, jadi nggak. Ya walaupun prosesnya lama, masih tukang ribut kadang-kadang sudah di jalan. Tapi sekarang ini, oh my God. Beberapa minggu yang lalu waktu saya mau pergi ke gereja, saya kemudian memang karena terburu-buru, jadi saya slip mobil orang. Lalu kemudian orang di belakang langsung kasih klakson yang kencang dan marah-marah. Saya kemudian ke pinggir kiri dan saya mau ke jendela. Istri saya, jangan lu marah, saya betul jemaat. Saya buka jendela bukan mau marah, saya mau minta maaf. Saya begini seperti saudara lihat saya di depan, I'm sorry. Akhirnya orang yang tadi marah-marah, oke, go. See, wow, dari orang yang emosional suka berkelahi di jalan, jadi orang yang berubah. Bukti riset 12 menit guys sama Tuhan will change your heart, will change your character, will change your personality. Wow, dan ini menarik tambahan. Dampak psikologikal yang teratur seperti menurunan depresi, kecemasan, khawatir, sakit nyeri yang kronis, dan stres pasca trauma sudah diinsensifikasi dan dapat ditelusuri kepada satu tindakan yang dilakukan setiap hari, yaitu penyembahan. Wow, depresi hilang, stres hilang, khawatir hilang. Waktu kita menyembah 12 menit. Jangan pernah berkata wasting my time. Buang waktu, killing my time. Hey, 20 minutes, 12 menit adalah waktu yang berkualitas. Membuat Anda jadi orang yang confident, tidak khawatir, mudah tidur, tidak terganggu pikiranmu, mudah memaafkan, mudah mengasihi, dan mudah percaya kepada pasangan. Kenapa engkau jadi orang yang mudah curigaan? Karena Anda tidak menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan meningkatkan kualitas diri kita. Yang terakhir, ketiga, saya selesai. Kenapa kita perlu menyembah Tuhan? Menjadikan kita berdampak. Kita diselamatkan untuk menyelamatkan yang lain. Kita diberkati untuk memberkati yang lain. Ayat terakhir, Yohanes pasal 4 ayat 36. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Titik 2. Ingat, selalu setelah titik 2 adalah kalimat penting.
Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Wow, wanita ini ketika ketemu sama Tuhan, hidupnya berubah. Dia bukan hidup untuk diri sendiri. Dia cepat-cepat kembali ke rumahnya. Dia bawa keluarganya ke Tuhan. Dia cepat-cepat kembali ke kampungnya. Dia bawa kampung itu kepada Tuhan. Dia cepat-cepat kembali ke kotanya. Dia bawa kota itu kepada Tuhan. Bahwa hidupku dipulihkan, hidupku diselamatkan. Dia saksikan. Siapa itu saksi? Saksi adalah seseorang menceritakan sebenarnya. Apa yang dilihat, apa yang dialami, gak usah ditambah, gak usah dikurangi. Jadi untuk saudara bisa jadi berkat, simple, sederhana, jadi saksi. Menceritakan apa yang kita alami, gak usah ditambah, tidak usah dikurangi. Bagaimana Tuhan tolong kita, bagaimana Tuhan sembuhkan kita, bagaimana Tuhan selamatkan kita, bagaimana Tuhan pulihkan kita. Itu yang perlu kita lakukan setelah menyembah Tuhan berdampak. Ini sebuah kalimat yang saya renungkan. Worship without mission equal nothing happen. Penyembahan tanpa misi, tanpa bersaksi, gak terjadi apa-apa. Kau ingin keluargamu diselamatkan, tapi kamu cuma menyembah aja, kamu gak akan lihat perubahan dalam diri keluargamu. Mission without worship, bersaksi tanpa menyembah, dry up, kering, kosong, hampa. Orang kerja tanpa melibatkan Tuhan, kosong. Lalu yang keren, worship with mission. Worship dengan bersaksi will change the world. Jadi ini saya simpulkan, worship memberkati kita, tapi bersaksi memberkati yang lain. Worship menolong kita, tapi bersaksi menolong orang lain. Worship memulihkan kita, tapi bersaksi memulihkan yang lain. Jangan jadi kita orang yang gemuk secara rohani. Makan firman setiap minggu, makan firman waktu Anda dengar di YouTube, tapi saudara gak pernah bagikan, saksikan kepada yang lain. Ini yang membuat saudara jadi obesitas, ini yang membuat saudara jadi penyakitan. Itu sebabnya kalau saya ketemu dengan orang-orang yang suka olahraga, dia berkata gini, Pak Jojo, kalau Pak Jojo sudah mengecilkan perut, sudah mengecilkan, slimkan badan, satu hal yang Pak Jojo perlu lakukan, yaitu tingkatkan otot Bapak. Sebab waktu Bapak meningkatkan otot, maka otot memakan lemak sekalipun pada waktu kamu tidur. Waktu kamu weight, ngangkat beban, ngangkat berat, kalori yang kamu makan itu jadi energi yang membesarkan otot. Dan waktu ototmu besar, itu memakan bakteri, lemak, dan virus, membuat kamu punya imun yang kuat. Wow, salah besar selama ini saya makan habis itu tidur. No wonder jerawat muncul. No wonder kemudian alergi muncul. No wonder kemudian darah tinggi muncul. Saya tidak punya keturunan darah tinggi, tapi gara-gara saya menggemuk, saya mengalami darah tinggi. Tapi sejak saya turun 14 kilo, saya kaget. Saya tensi terus setiap hari. Tanpa obat, tensi saya normal. Saya sudah seminggu ini tidak minum obat darah tinggi. Saya tensi normal. Why? Kenapa? Makanan yang saya makan, saya jadikan energi. Saya jadikan aktivitas yang membuat saya akhirnya jadi sehat. Jarang jerawatan, jarang kena alergi. Saya bersyukur sama Tuhan. Pertama kali sepanjang pandemik sampai tahun ini, saya tidak minum obat darah tinggi. Saya bebas. Betapa senangnya orang tuh kalau merdeka. Anda kalau mau lihat keluargamu merdeka, Anda harus pakai apa yang Anda tahu, firman Tuhan, untuk Anda saksikan kepada orang lain. Hei, Tuhanmu terlalu besar di dalam dirimu. Jangan kau simpan buat sendirian, tapi mulai layani orang lain. Doakan orang lain, berkati orang lain. Maka orang itu akan mengalami perubahan. Karena habis penyembahan, kita harus berdampak buat orang lain. Yang mengerti katakan amin. Jadi kita belajar hari ini, kenapa kita perlu menyembah? Pertama, kebutuhan utama manusia adalah kebutuhan rohani, bukan jasmani. Yang kedua, ada peningkatan kualitas hidup. Yang ketiga, menjadikan kita berdampak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, makasih untuk firman-Mu yang telah menolong dan menginspirasi kami. Hamba berdoa,
Biar setiap umat-Mu di tempat ini yang mengikuti ibadah, mereka tidak cari segala yang sia-sia, segala yang semu yang ada di planet ini dan dunia ini. Tapi mereka utamakan cari Tuhan. Dan mereka boleh ketemu Tuhan. Dan mereka boleh konten, puas di dalam Tuhan. Ini membuat mereka gak ganti-ganti sesuatu dengan begitu cepat. Ini membuat mereka bisa konten, puas. Membuat mereka bisa menikmati hari-hari mereka. Hamba berdoa juga, jadikan mereka penyembah yang mengalami peningkatan dalam kualitas. Sehingga mereka makin sabar, makin penuh kasih, makin menguasai diri. Makin jadi gak terlalu khawatir, menjadi lebih confident, menjadi percaya diri, menjadi orang yang berhasil dalam penyertaan Tuhan. Tolong mereka at least 12 menit. Mereka punya waktu sama Tuhan. Mereka tidak mau diganggu. Mereka mengkhususkan dan menjadwalkan waktu mereka untuk Tuhan. Dan mereka boleh puas seperti pemazmur, bahwa 1 hari bersama dengan Tuhan jauh lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Mereka boleh mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan. Hamba juga berdoa, jadikanlah setiap umat-Mu di tempat ini menjadi orang-orang yang berdampak, yang membawa keluarganya dan teman-temannya kepada Tuhan. Jadikan mereka berkat, dan pakai mereka menjadi alat kerajaan-Mu untuk mendoakan yang sakit sembuh, untuk mengusir roh jahat, bahkan juga untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Karena Engkau butuh mereka, itu sebab utuslah setiap umat-Mu tempat ini untuk mereka jadi berkat di marketplace, tempat studi mereka, di rumah, di lingkungan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Jangan lupa direnungkan dan dilakukan. Bagi Bapak Ibu yang diberkati oleh tayangan ini, Anda bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera atau bisa men-scan QR Code yang ada. Kiranya Tuhan memberkati setiap taburan Anda. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Saudara yang mengikuti ibadah online bisa persiapkan roti. Kalau tidak ada roti bisa diganti dengan biskuit. Anda juga bisa persiapkan anggur. Jika tidak ada anggur, Anda bisa menggantikannya dengan sirup ataupun teh. Jika video ini terlalu cepat, Anda bisa pause sebentar agar kita bisa mengikuti perjamuan kudus bersama-sama. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, mari kita berdoa bersama-sama. Dengan iman ucapkan dengan mulut kita. Tuhan Yesus, Engkau Tuhanku dan Juru Selamatku. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahanku akibat perbuatanku, akibat ucapanku, akibat pikiranku. Layakkanlah diriku untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Amin. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 16 berkata, bukankah cawan pengucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan perjanjian ini tinggi-tinggi, dengarkan firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 25 berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang.
Inilah darah Kristus kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Terima kasih untuk darah-Mu, terima kasih untuk karya penebusan-Mu Tuhan. Karena kami percaya melalui karya-Mu dan karya penebusan-Mu itulah kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan untuk selalu mengingatkan kami akan arti penebusan-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami akan terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk janji-janji keselamatan yang sudah Kau berikan kepada kami. Kami mau pegang itu dalam hati kami Tuhan, dengan berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk, rayakan Hari Kemerdekaan Indonesia dengan memakai kaos terbaru dari Positive by YTP. Ada banyak desain-desain baru bertemakan kemerdekaan. Dan jangan lupa ada promo juga diskon 17% mulai dari tanggal 1 hingga 17 Agustus 2024. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa cek toko e-commerce kami ataupun chat call center kami. Seperti Anda tahu, seluruh keuntungannya dipakai untuk makanan bergizi dan pendidikan gratis anak-anak pedalaman. You buy means you donate. Mari terus ikuti ibadah online Friday service setiap Jumat jam 19 WIB. Ibadah Saturday service setiap Sabtu pukul 19 WIB dan ibadah Minggu live streaming setiap jam 10 pagi di YouTube Ichi dan Henny Kristianus. Ibadah onsite Gereja Impact Community Indonesia setiap minggunya pukul 8 pagi, 10 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore disertai dengan ibadah anak dan remaja. Dan bagi Anda yang berjiwa muda, mari bergabung dalam ibadah Impact Youth setiap Sabtu jam 17 WIB secara online di YouTube Ichi dan onsite di hari Minggu pukul 17 WIB di lantai P3 Kelapa Gading. Telah dirilis single baru dari Ichi Worship dengan judul Indonesia Penuh Kemuliaan-Mu di seluruh musik digital platform kesayangan Anda. Kiranya jadi berkat bagi kita semua. Ichi merupakan gereja sel di mana tidak hanya di hari Minggu saja, namun kita ada ibadah kelompok sel yaitu Impact Family. Impact Family dibagi berdasarkan segmen usia, status single atau menikah, dan Anda bisa mengikutinya baik melalui Zoom online maupun onsite. Akan diadakan baptisan air di tanggal 24 Agustus 2024. Bagi Anda yang rindu dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau mendaftar di booth Ichi. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bisa hadir di seminar Praise and Worship pada tanggal 14 September 2024 jam 10 pagi yang bertempat di Impact Community Indonesia, MOI lantai P3 bersama dengan Frankie Kuncoro, Yesua Abraham, Marlon Bolung, serta Ichi Worship sebagai narasumber. Dengan biaya sebesar Rp150.000, Anda bisa mendapatkan pembelajaran tentang dunia praise and worship. Daftarkan diri Anda segera karena tempat terbatas. Untuk info lebih lanjut hubungi 0821 1998 1181. Level Up kembali membuka kelas Marriage and Parenting dengan tema Seni Membangun Komunikasi Suami Istri. Pada hari Kamis, 15 Agustus jam 18.30 hingga selesai bersama dengan Pastor Sandy Sujak selaku Marriage and Parenting Counselor. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi nomor yang tertera atau bisa juga ke info desk di depan. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang sudah memasuki Golden Age atau usia senja untuk bisa mengikuti ibadah Impact Senior. Ibadah akan diadakan secara on-site di hari Kamis 15 Agustus 2024 pukul 11 pagi bertempat di MOI lantai P3. Mari hadir bersama-sama dalam ibadah spesial kemerdekaan Indonesia hari Minggu depan tanggal 18 Agustus. Akan ada spesial performance, drama musikal, dan ibadah akan dilayani secara langsung oleh Pastor Yohanes Kristianus dan Pastor Henny Kristianus beserta Dave Gerard, Marlon Bolung, dan Ichi Worship. Akan ada 5 kali ibadah di jam 8, 10, 12, 15, dan 17. Serta akan terdapat live streaming di jam 10 dan 17. Ikuti rangkaian 60 Minute Worship Roadshow pada tanggal 16 Agustus di Jayapura, Papua, disertai seminar Praise and Worship. 31 Agustus di Jakarta Barat disertai Impact Family Gathering, dan 27 September di Yogyakarta yang juga disertai Impact Family Gathering. Dan juga 19-20 Oktober di New Zealand dan 26-27 Oktober di Sydney, Australia. Ajak teman-teman dan saudara sekalian bersama-sama dalam 60 Minute Worship
roadshow ini. Untuk mengikuti Impact Family Gathering, Anda bisa mendaftarkan diri Anda di booth depan lobi gereja ICI atau bisa menghubungi nomor yang tertera untuk info lebih lanjut. Dapatkan kabar terbaru dan segala kegiatan ICI dengan follow Instagram kami @impactcommunity.id di sosial media dan juga download ICI Apps di handphone Android dan iOS Anda. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati kita untuk menutup ibadah hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucapkan terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang ditaburkan pada hari ini. Kami percaya firman Tuhan akan merema di setiap kehidupan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Bapa, terima kasih melalui firman-Mu. Doa-doa terjawab. Firman-Mu menjadi panduan kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan firman-Mu mungkin menjadi jawaban bagi setiap apa yang sedang mereka pertanyakan akhir-akhir ini. Biarlah firman-Mu yang dibagikan menguatkan mereka Tuhan. Biar firman yang dibagikan menjadi hikmat bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami juga mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Tangan-tangan yang terus menabur baik untuk Impact Community Indonesia maupun Yayasan Tangan Pengharapan. Bapa, Kau lihat setiap jerih upaya mereka Tuhan. Kau kembalikan mereka. Apa yang mereka tabur, mereka tahu tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, baik taburan tenaga, taburan secara finansial, Tuhan lihat dan Tuhan perhitungkan. Terima kasih Bapak. Bapak, kami juga hari ini mau berdoa untuk mereka yang sakit. Tuhan, kami percaya otoritas tertinggi dalam tangan Tuhan. Kau jamah bagian tubuh yang sakit. Kami percaya Tuhan melalui proses sakit ini Tuhan, mereka dipulihkan baik secara jasmani maupun secara rohani mereka. Mereka pakai waktu ini Tuhan untuk beristirahat dan bahkan membangun hubungan dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Baik mereka yang sakit stroke, mereka yang sakit jantung, mereka yang saat ini mungkin Tuhan bermasalah dengan lambung mereka, mereka yang bermasalah Tuhan mungkin dengan hati ataupun liver mereka Tuhan. Bapak, Kau lihat, Kau jamah, dan kami percaya kesembuhan sempurna berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, hamba juga berdoa untuk mereka yang sedang tertekan dengan hutang piutang. Bapak, Kau berikan jalan keluar untuk setiap mereka. Setiap usaha yang mereka lakukan, baik pekerjaan mereka, baik bisnis mereka, Tuhan, Kau lihat setiap usaha mereka. Kau buka pintu-pintu berkat-Mu Tuhan. Untuk mereka yang sedang berusaha menjual aset-aset mereka, Tuhan, pertemukan mereka dengan pembeli-pembeli yang bijaksana, yang baik Tuhan. Sehingga mereka boleh mendapatkan transaksi yang baik. Dan setiap apa yang mereka dapatkan, mereka dapat membayar kembali hutang-hutang mereka. Bukan hanya membayar hutang-hutang mereka, tapi Tuhan berikan mereka hikmat untuk mengatur finansial mereka. Sehingga kebutuhan mereka sehari-hari pun dapat tercukupi. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk mereka yang saat ini terluka, Bapa, kami percaya penyembuhan sempurna hanya berasal daripada Engkau Tuhan. Kau jamah hati mereka, pulihkan hati mereka Tuhan. Ingatkan mereka akan kasih mula-mulamu. Sehingga hubungan suami istri, hubungan kakak adik, orang tua dan anak, atau hubungan sesama teman dan sahabat dipulihkan hari ini Tuhan. Percaya Bapak, kesembuhan sempurna untuk dipulihkan hatinya akan terjadi. Rekonsiliasi akan terus berjalan. Dan mereka akan merasakan kasih Tuhan. Dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Bapak hamba juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Indonesia ada di hatinya Tuhan. Kami percaya Tuhan pertobatan masalah akan terjadi dari Sabang sampai Merauke. Dan kami juga percaya Tuhan, pemimpin yang terpilih akan terus berjalan di dalam kebenaran. Takut akan Tuhan. Akan membawa bangsa Indonesia semakin maju. Bangsa Indonesia akan menjadi percontohan negara-negara lain. Terima kasih Bapak. Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri yang masih menjabat saat ini. Berikan mereka hikmat. Sehingga di akhir-akhir jabatan mereka akan mengambil keputusan ataupun membuat undang-undang yang terus berpihak kepada rakyat. Terima kasih Bapak. Pada akhirnya kami mau menyatukan hati kami Tuhan. Untuk mengakhiri ibadah ini Tuhan dengan menerima berkat yang berasal daripada-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih setia dari Allah Bapa. Perkenanan Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Akan memberkati keluargamu. Memberkati pekerjaanmu. Memberkati usahamu, apa yang kau kerjakan dibuatnya berhasil. Mengangkat kau naik dan tidak turun.
memperluas kapasitasmu mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali dan nama kita tertulis dalam buku kehidupan. Kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan YouTube Henny Kristianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Healing Worship Night setiap Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat akan disiarkan secara langsung di YouTube channel Impact Community Indonesia dan Henny Kristianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.